Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Islam Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai apakah semua anggota Polri bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Tonton terus video ini sampai selesai. Nah, penangkapan, apa sih penangkapan itu? Nah, jadi menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, mengatur tentang penangkapan. Cara penangkapan. Nah, jadi penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka demi atau untuk kepentingan penyidikan. Nah, itu ya penangkapan menurut KUHP. Nah, lalu misalkan ada seseorang yang sudah dilaporkan ke kantor polisi, sudah beberapa hari, berminggu-minggu, ya, korbannya membuat laporan atau pengaduan ke kantor polisi, namun terlapornya atau pelakunya masih belum ditangkap, masih berkeliaran. Tiba-tiba si korban datang mendesak anggota Polri atau kenalannya di kantor polisi untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelaku atau si terlapor. Boleh nggak tiba-tiba dilakukan penangkapan walaupun dia sudah dilaporkan, walaupun dia diduga melakukan tindak pidana? Ya, tidak bisa, ya. Maka penangkapan itu ada tata caranya. Tidak boleh semena-mena melakukan penangkapan terhadap diri seseorang walaupun misalkan dia sudah dilaporkan, walaupun misalkan sudah menjadi tersangka. Harus ada surat tugas, harus ada surat perintah penangkapan. Tidak boleh dilakukan penangkapan begitu saja terhadap diri seseorang kecuali dalam hal tangkap tangan, sedang melakukan tindak pidana lalu ditangkap ketahuan, sertakan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi mengenai anggota Polri bisa melakukan penangkapan atau tidak. Nah, jadi tidak semua anggota Polri juga bisa melakukan penangkapan, ya. Nah, mengenai pihak-pihak atau unit yang melakukan penanganan tindak pidana atau perkara pidana, nah itu sudah ada subnya, sudah ada unitnya. Misalkan di Reskrim, ya, Reserse Kriminal, ya, jadi orang-orang yang berkaitan dengan tindak pidana kriminal maka akan ditangani oleh Reskrim, ya, Reserse Kriminal. Nah, bagi pelanggar lalu lintas, ya, sudah ada yang namanya Polantas, ya, unit lantas. Nah, terhadap penanganan mengenai unjuk rasa atau demonstrasi, ya, ada bagian Sabara nanti untuk melakukan penanganan. Maka masing-masing sudah punya tupoksi, tugas fungsi, ya. Jadi tidak semua anggota Polri bisa melakukan penangkapan terhadap diri seseorang apalagi tersangka, ya. Jadi ya, mengenai perbuatan tindak pidana atau kriminal, ya, itu tugasnya di reserse, ya. Jadi semua orang yang berada atau anggota Polri yang berada di dalam reserse, unit reserse, ya, Reskrim, Reserse Kriminal, nah itu bisa melakukan penangkapan apabila dia diberi perintah, ada surat tugasnya. Nah, tapi kalau tidak ada surat tugas, tidak ada surat perintah, maka tidak boleh melakukan penangkapan. Nah, terhadap orang yang dilaporkan, misalkan, ya, orang yang dilaporkan, ada laporan, terus kemudian perkaranya berproses, ya, naik pada tahap penyelidikan, masuk pada tingkat penyidikan, ditetapkan menjadi tersangka, maka tersangka itu, ya, bisa dilakukan penangkapan terhadap dirinya apabila ada yang namanya surat perintah penangkapan, ada surat tugas, harus ada surat-surat tersebut. Tanpa surat tersebut, ketika dilakukan penangkapan terhadap tersangka,
ya maka proses penangkapan tersebut itu cacat, formil, batal demi hukum, maka para penangkap ini bisa diadukan, bisa dilaporkan nanti, atau bisa digugat institusi Polri-nya melalui jalur pra-peradilan, karena mekanisme penangkapan tidak sah, batal demi hukum. Maka dari itu ketika melakukan penangkapan maka harus ada yang namanya surat tugas, ya. Penyidik harus menerima surat tugas dari pimpinannya. Harus ada surat perintah penangkapan, Sprinkap, ya. Jadi pihak-pihak atau penyidik-penyidik anggota Polri yang hendak atau akan melakukan penangkapan terhadap diri seseorang, maka namanya harus dimuat dalam surat tugas, namanya harus dimuat dalam surat perintah penangkapan atau Sprinkap. Nah, Sprinkap itu terbit, ya, baru boleh melakukan penangkapan. Nah, ingat, dalam surat penangkapan itu juga harus memuat identitas, ya, identitas para penangkapnya atau para penyidiknya itu, lalu kemudian memuat identitas tersangka atau yang mau ditangkap. Nah, setelah itu, ya, ada uraian singkat peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku atau tersangka. Nah, lalu berikan surat tembusan perintah penangkapan kepada keluarga tersangka. Nah, itu. Nah, dalam hal tertangkap tangan atau pelaku atau seseorang yang sedang diduga melakukan tindak pidana, maka pihak anggota Polri tidak memerlukan yang namanya surat tugas, tidak memerlukan yang namanya surat perintah penangkapan. Tangkap langsung, ya. Apabila dia sedang melakukan tindak pidana, misalkan pencurian, melakukan penganiayaan, tindak pidana atau kriminal lainnya, langsung tangkap saja. Bawa ke kantor polisi, serahkan pada unit yang memang menangani perkara-perkara kriminal. Nah, itu nanti diproses hukum. Ya, nggak mesti harus dari reskrim, nggak mesti harus penyidik. Kalau memang mau lakukan tangkap tangan, ya bisa dari Binamhas, bisa dari Intelkam, bisa dari Sabara, bisa dari Polantas dan lain-lain, ya. Apabila terjadi peristiwa pidana sedang terjadi dan pelakunya masih sedang melakukan perbuatan, sertakan bukti-buktinya, ya, atau barang-barang yang sedang digunakan dalam melaksanakan tindak pidana. Itu ya Bapak Ibu, ya, semua, ya. Jadi mengenai penangkapan, ya, jadi ada unit yang memang menangani perkara-perkara kriminal, yaitu reskrim, ya, reserse kriminal. Di dalamnya itu anggota-anggota Polri yang namanya atau disebut sebagai penyelidik dan penyidik. Nah, di sana mereka lah yang punya wewenang untuk melakukan penangkapan dengan harus ada surat tugas, harus ada surat perintah penangkapan. Kalau misalkan mau melakukan penangkapan nih, ya, ada surat tugas, ada surat perintah penangkapan, lalu ada Intel, ada Sabara, ada Polantas, boleh nggak sih, ya, orang-orang tersebut ikut melakukan penangkapan? Tidak boleh, tidak bisa. Jadi hanya orang-orang yang namanya dimuat di dalam surat tugas dan surat perintah penangkapan itu boleh melakukan penangkapan terhadap diri tersangka atau pelaku tindak pidana. Nah, kalau tidak ada namanya, ya jangan sekali-kali, ya. Bisa timbul persoalan baru, ya. Nah, itu kira-kira, ya. Misalkan ada Intel, ada Sabara, ada Polantas, ya, mereka hanya mendampingi, ikut menyaksikan, ya. Ikut menyaksikan, ikut mendampingi, tapi tidak boleh melakukan penangkapan karena sudah ada tugasnya masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, ya, semua. Jadi tidak semua anggota Polri boleh melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kecuali dalam hal tangkap tangan, ya, itu tidak perlu ada yang namanya surat tugas, surat perintah penangkapan, atau meski harus dari reskrim, ya, tapi siapapun boleh melakukan penangkapan. Lalu serahkan ke kantor polisi biar diproses berdasarkan apa yang dia perbuat. Nah, itu Bapak Ibu kira-kira
Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe ya, like, komen, kita berdiskusi di dalam kolom komentar ini. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam keadilan.